Pak Ardian, itu tadi analisa nasional. Ini sekarang kita juga menarik ini untuk menyoroti lokal nih. Ini saya akan membacakan data, mungkin ini datanya nggak bisa digeneralisir untuk melihat situasi yang akan terjadi ke depannya. Hanya saja data dari perhitungan KPU real count untuk Dapil Sumsel 1, datanya baru masuk 2,88% Pak Ardian. Saat ini Nasdem memimpin, diikuti dengan Golkar. Nasdem memimpin di angka 16,52%, kemudian Golkar dengan angka 15,31%, dan Partai Gerindra di angka 10,51%. Per pukul 16.31, itu untuk Dapil 1 Pak Ardian, Nasdem, Golkar, Gerindra. Dapil 2 ternyata ada perubahan. Dapil 2 per 16.31 ternyata yang memimpin adalah Partai Gerindra di angka 19,38%, terus Nasdem di angka 17,41%, dan Partai Golkar di angka 14,19%. Saya melihat ini fenomenanya, suara Anies dan Muhaimin ini kan cukup tinggi Pak di Sumatera Selatan, berbeda secara nasional. Artinya memang pengaruh Nasdem ini masih cukup kuat. Representatifnya tentu adalah gubernur sebelumnya, yaitu Herman Deru. Walaupun memang Herman Deru terlihat tidak sering berkampanye untuk Anies Muhaimin, tapi kemudian pada saat kampanye akbar Nasdem dia terlibat. Apakah kemenangan dari partai dari Prabowo Gibran juga kuatnya di satu sisi itu kemenangan Prabowo Gibran, di satu sisi masih kuatnya Nasdem di Sumsel ini bakal mengubah eskalasi politik untuk Pilkada 2024 bulan Oktober nanti. Kira-kira Pak? Ya, kalau kita lihat dari jumlah sementara ini ya pemilih pada partai politik, memang terjadi polarisasi yang cukup kuat. Nah, polarisasi itu kayaknya tidak tergantung dari partai tapi banyak pengaruh daripada orang atau calegnya itu sendiri. Kenapa? Karena kita lihat bahwa misalnya kenapa di Sumsel itu Nasdem masih dia tinggi ya? Karena Nasdem itu ya itu tadi, karena gubernur kita yang lama yang barusan diganti ini adalah orang Nasdem. Kemudian ada beberapa tokoh dari partai-partai lain yang cukup dikenal, misalnya dari dari PAN ya, kemudian dari P3, itu kan ada mereka yang meloncat ke Nasdem, tokoh-tokoh besar kita itu. Nah ini kayaknya ini pengaruhnya besar, ya pengaruhnya besar. Namun kita lihat tadi Gerindra juga tuh cukup meningkat. Ya, Nah itu dia. yang menariknya adalah gubernur kita yang lama ini, gubernurnya dari Nasdem, wakilnya dari Gerindra. Betul, Nah ada betul sekali. kemungkinan ini ada efek kepada calon-calon yang akan dimunculkan di Sumatera Selatan ini. Nah, karena apa? Karena di Sumatera Selatan kayaknya itu sebagian besar orang kita, suka tidak suka, kita lihat fakta bahwa orang kita masih berpikir tradisional. Yaitu masih berpikir kekerabatan, itu fakta itu. Kita nggak bisa ngomong. Karena apa? Karena sebelumnya kan yang tinggi itu adalah Golkar. Nah ini nih, ya kan ketika orang-orang Golkar itu tidak lagi orang tokoh-tokoh lamanya tidak eksis lagi, muncullah Nasdem yang tinggi. Nah gitu kan, Gerindra dengan Pak Muhardinya, ya kan. Nah efek pantul dari pemilihan nasional ini kayaknya kena ke kita. Nah ini menarik karena kayaknya ada sedikit dinamika di dalam pencalonan gubernur di Sumatera Selatan nih. Nah, ini bagus sekali. Oleh karena itu mungkin nanti di Sumatera Selatan ini jumlah ataupun keragaman dari partai pendukung yang duduk di DPR di Sumatera Selatan kayaknya akan juga banyak. Kayaknya nggak terlalu ada yang dominan, mayoritas nggak kayaknya. Yang besar ada tapi nggak ada yang mayoritas kayaknya. Bisa jadi juga ini memang berkali-kali Herman Deru juga bilang bakal tetap sama Pak Mawardi. Tapi dengan perolehan suara Gerindra yang lumayan bagus dan calonnya menang, efek ekor jas ya dari Prabowo ini ke Gerindra, apa kira-kira jangan-jangan Pak Mawardi ini akan maju juga ini Pak?
Ya kalau dia tidak maju, dia dipaksa maju oleh Gerindra pusat kayaknya. Bisa jadi seperti itu ya. Iya, nggak mungkin Gerindra di nasional memimpin misalnya ya, di Sulawesi Selatan dia orang kedua. Nah ini mungkin masalah ini bagi pasangan Deru dan Pak Mardi. Iya. Jadi artinya dinamika politik di Sumsel pun tentu akan juga sangat dinamis ke depannya ya. Untuk kalau melihat seperti ini ya. Tapi saya rasa bagus itu ya, untuk kita Ya. bagus ya. Jadi adanya suatu persaingan sehat Tentu. yang bisa memberikan kesempatan bagi putra-putra daerah yang lain yang berbasis partai untuk berani maju. Nah itu di sini kelihatan ininya. Ya jangan sampai nanti ada yang dominan gitu ya. Kalau kita dengar kan baru Pak Herman Deru yang lainnya masih ya senyap-senyap lah ya gitu ya. Nah dengan ini mudah-mudahan partai-partai tergelitik untuk maju gitu. Supaya mereka bisa lagi diangkat. Sebab kalau enggak maka akan berpengaruh kepada keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pak Prabowo seandainya dia terpilih. Nah ini mungkin makanya Pak Prabowo saya rasa harus dia memanfaatkan peluang kemenangan Gerindra ya sebagai calon presiden tadi untuk dimanfaatkan untuk kemenangan partai. Nah di situ yang menariknya nanti. Baik, menarik sekali.